Hukuman fisik oleh orang tua sudah tak cocok untuk mendidik anak. Menghukum fisik anak telah menjadi praktik yang umum dilakukan oleh sebagian orang tua dalam upaya menegakkan disiplin. Namun, seiring dengan perkembangan pemahaman akan hak asasi anak dan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam pendidikan, apakah cara tersebut masih relevan? Menghukum fisik tidak hanya berpotensi merusak hubungan emosional antara orang tua dan anak, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan anak. Dampak negatif hukuman fisik terhadap anak. Hukuman fisik, seperti memukul, mencubit, atau menggunakan kekerasan fisik lainnya, seringkali dianggap sebagai cara efektif untuk menegakkan disiplin. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa metode ini justru dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan mental anak. Selain merusak rasa percaya diri, hukuman fisik juga dapat menciptakan trauma yang sulit dihilangkan. Menurut Dr. Rosemini Agus Salim, psikolog dari Universitas Indonesia, hukuman fisik tidak hanya berkontribusi pada rasa takut dan kekerasan tetapi juga menghambat proses perkembangan kognitif anak. Anak-anak yang sering mendapatkan hukuman fisik cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, termasuk orang tua mereka sendiri. Dampak jangka panjang pada kesejahteraan psikologis. Selain dampak jangka pendek yang melibatkan rasa takut, hukuman fisik juga berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang. Anak yang sering dihukum secara fisik dapat menjadi individu yang lebih rentan terhadap gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, dan bahkan agresi. Hal ini bisa mengganggu perkembangan mereka di berbagai aspek kehidupan, baik akademis maupun sosial. Pendekatan alternatif yang lebih humanis. Pendekatan yang berbasis kasih sayang dan komunikasi lebih efektif dalam membentuk disiplin anak. Disiplin positif adalah salah satu alternatif yang saat ini mulai banyak diterapkan, di mana orang tua diajak untuk berfokus pada pengajaran nilai-nilai, konsekuensi logis, dan memberikan ruang untuk anak belajar dari kesalahan mereka tanpa menggunakan kekerasan fisik. Menurut Anggi Afriansyah, peneliti dari BRIN, pendekatan berbasis welas asih lebih efektif daripada hukuman fisik, karena anak-anak dapat belajar secara positif tanpa harus mengalami trauma atau ketakutan yang mendalam. Peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Sebagai pendidik utama dalam keluarga, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Hukuman fisik seringkali menciptakan ketegangan yang tidak perlu, yang pada akhirnya menghambat komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak. Sebaliknya, pendekatan yang mendukung empati dan pengertian akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan mendukung proses pembelajaran yang holistik. Kesimpulan: menghukum fisik anak sudah tidak lagi relevan dalam konteks pendidikan modern. Pendekatan yang lebih humanis, berbasis kasih sayang, dan komunikasi yang terbuka jauh lebih efektif dalam membentuk karakter anak yang positif. Sebagai orang tua, penting untuk memahami dampak jangka panjang dari hukuman fisik dan beralih ke metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak.